Kamu 30, abang 70. Masuknya lewat sini kayak nanti dibuka ya. Ini yang di depan. Masalahnya kok? Tanah aku ada dua kok. Itu kerajo. Tanah pusatku itu dijual. Nanti kalau mereka keluar. Lulus kok. Kalian berdua enggak ada punya di sana. Cuman kalian baru bilang dia Kamu belajar dari guru-guru. Cepet. Ini tunggu lu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Parodi tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ica yang akan memandu acara Culture on Screen bersama Isan dan Jaki, di mana kita akan mendatangkan tamu inspiratif untuk mengulik kebudayaan dalam film. Nah, supaya semakin semangat, Ica punya tagline nih. Kalau Ica bilang Culture on Screen, sobat jawab, chill bareng film, melek barang budaya, makin gaya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah tonton tadi drama parodi. Pasti sudah ada dong pertanyaan yang muncul di benak kita tentang sistem matrilineal, tata cara pembagian warisan, serta peran nenek mama dalam kebudayaan Minangkabau. Semua itu akan kita kupas tuntas bersama narasumber kita. Tapi setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Culture on Screen. Chill bareng film, melek bareng budaya, makin gaya. Bosan dengan gorengan yang itu aja? Ada yang beda nih, jamur crispy yang dibuat dari hasil budidaya sendiri yang dirawat dari awal hingga menjadi olahan jamur yang gurih dan crispy. Mencuci bersih jamur lalu dibalut dengan menggunakan adonan yang diracik sendiri, goreng dengan menggunakan minyak panas, dan cemilan siap disajikan. Sekali gigit langsung kerasa renyah kriuk di luar, dengan lapisan yang garing sempurna, tapi tetap lembut dan empuk di dalam. Dikit tiap gigitan terasa makin nikmat. Ngapain capek-capek antarin tetangga sana sini? Kan ada ojek Minang. Hah? Ojek Minang? Iya, ojek Minang bisa antarin kamu ke tempat tujuan dengan cepat dan murah banget.
Gak perlu bonceng 3, gak perlu ribet sama tetangga. Tinggal klik, driver langsung jemput ke depan rumah. Perjalanan aman, dompet tenang, dan kamu gak perlu sungkan. Ayo download Ojek Minang sekarang. Solusi rancak buat perjalanan kamu setiap hari. Ojek Minang, sabana capek, sabana murah. Tarul, Dayat, apa kau alasan kalian untuk menggadaikan atau nak maju Harta Pusaka kau? Mak, saya nak karya ya. Dan Darul lah bahasa Arab tu. Cium bareng film Melek barang budaya. Nah, Sobat Culture semua, kali ini kita kedatangan dua narasumber loh. Salah satunya pakar budaya Minangkabau dan juga sutradara dari film Pusaka The Final Chapter. Kita sambut yuk, Kak Suci Nasri dan Dr. Arizal Jamaan. Selamat datang, kakak. Halo Kak Suci, apa kabar? Baik. Kesibukannya sekarang gimana Kak Suci? Kesibukan aku sekarang sih produksi dokumenter di semester ini. Produksi dokumenter. Iya. Itu tentang apa tuh Kak? Tentang makanan khas Junjung, namanya Goda Oboy. Jadi makanan ya. Dokter, ini aku saya manggilnya dokter atau Angku nih? Angku saja. Panggil Angku aja. Angku, sekarang kesibukannya gimana nih Angku? Ya, selesai saya mengabdi di televisi ini, sekarang jadi garid di Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Jaki mana? Jak? Jaki? Oh, Jaki. Nah, sini. Betul banget. Nah, ini buat narasumber kita nih. Terima kasih. Kak. Makasih. Makasih ya, Jak. Oke, sama-sama. Nah, Kak Suci. Kak Suci kan kemarin ngegarap film ya? Ya. Nah, film apa sih yang Kakak garap tuh kemarin? Tentang budaya apa? Aku kemarin tuh garap film judulnya Pusaka The Final Chapter. Mm-mm. Nah itu tuh mengangkat budaya matrilineal di Minangkabau dan pembagian harta pusaka. Nah bicara soal harta pusaka nih kak, boleh nggak sih kakak memberi penjelasan tentang harta pusaka itu apa gitu? Harta pusaka itu ada terbagi dua. Yang pertama tuh ada harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka dari nenek moyang atau turun menurun. Dan yang kedua itu ada harta pusaka rendah, yang dimana harta pencarian dari orang tua kita yang bisa diperjualbelikan gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau dari Angku sendiri, harta pusaka ini bagaimana Angku? Oh ya, terima kasih. Harta pusaka di Minangkabau dua jenis. Ada yang dalam bentuk benda dan ada yang dalam bentuk non benda. Non benda misalnya gelar datuk, gelar penghulu. Kemudian dalam bentuk benda mesti sawah, ladang, rumah dan segala macamnya. Iya. Nah di Minangkabau itu disebut dengan pusaka, itu kan. Dan pusaka tinggi itu seperti dijelaskan tadi saudara pertama, itu memang harta yang dimiliki kaum yang didapati melalui garis keturunan dari ibunya, ibu dan nenek-neneknya ke atasnya itu kan. Sedangkan pusaka rendah itu memang hasil pencarian dari sepasang suami istri gitu kan. Oh, berarti ada dua ya, Ku ya? Iya, terima kasih. Kak Suci, apa sih alasan kakak untuk memilih ini untuk difilmkan harta pusaka ini gitu? Karena aku tuh orang Minang kan, jadi sebagai orang Minang aku ingin mengangkat budaya aku ke dalam bentuk film yang dimana di dalam itu banyak yang bakal masuk di sana seperti pusaka dan juga peran nenek mama di dalam sana. Aturan pewarisan harta pusaka itu bagaimana kak? Aturan pewarisan harta pusaka itu yang seperti aku sebutin tadi itu ini terbagi dua. Aturan pewarisan harta pusaka itu dalam adat Minang bagaimana? Ya, dalam adat Minang tentu kita bicara di masalah pusaka tinggi ya. Iya. Ada ungkapan dari mama turun ke kemanakan itu kan.
Jadi diturunkan cuma kepada kaumnya sesuai dengan garis keturunan matrilinealnya. Itu pusako tinggi. Sedangkan pusako rendah itu memang dibagi menurut hukum faraid, hukum agama. Laki-laki mendapat 2 kali perempuan. Betul, ya, Sama kan. Oh, jadi memang masalah pewarisan harta pusaka ini nggak bisa sembarangan ya, Bu ya, kalau yang pusaka-pusaka tinggi. Iya, tidak bisa, tidak bisa. Oh, seperti itu ya. Ada aturannya. Sekarang kita ngapain lagi, Cak? Oke, kita akan bermain game nih. Main game? Iya, benar banget. Game apa tuh? Kita bakal main game tebak gambar. Kak Suci boleh bergabung sama kita? Boleh banget, ayo. Oke, let's go. Angku Oh iya, izin tuh ya. Silakan. nih silakan. Jaki Izinku. kemana? Iya. Oh iya, Jaki, Bang Mohan, mana mereka nih ya? Nah, ini dia. Bang Mohannya mana? Ini. Izin Angku. Iya. Main apa nih kita nih? Kita main tebak gambar. Udah siap kalian berdua? Oke. Latihan kita, Bang. Iya. Udah latihan. Keluarin lah ilmu kalian tuh. Siapa ini? Siapa nih? Ini apa bang? Jangan nengok. Nampak nggak sengaja, nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Sengaja kelihatan sengaja. Ini tuh gambar untuk main tebak gambar kita nih. Aku jelasin ya peraturannya bagaimana. Oke deh. Ini terdiri dari 2 tim. Tim pertama ada Jaki dan Bang Mohan. Yang kedua ada Isan dan Kak Suci. Iya. Durasinya cuma 30 detik ya. Oke. Oke nih, siapa yang mau main duluan? Kasih aja lah. Yang udah pasti menang duluan kali. Ya, yang kasih aja deh. udah pasti kalah aja duluan. Kalah. Oh iya lo tuh. Siapa yang menebak dan siapa yang memberi clue nih bang? Nah, aku yang memberi clue. Abang yang menebak. Oke. Ini ilmunya nggak sampai nih. Nggak sampai ilmunya nih, lihat aja nanti. Awalnya lah kawannya setan. Oke. Kita tengok. Durasinya cuma 30 detik ya bang. Gak boleh nengok tuh bang. Nah, Boleh? Ditaruh di atas kepala? Oke, menang. Oh iya. 1, 2, 3. panjang. Panjang ular, Bukan. ulat, Bukan hewan. apa? Alat, Ya, alat. paku, Bukan. Aduh, pasangannya. tongkat, 5, Pasangannya lagi. 4, Pasangan banyak banget pasangan. 3, Bukan. 2, anak tangga, 1. Lagi. Ini lagi bang. Keras, Bang. keras, Ya. batu, Bisa berteduh. rumah, Wes, satu lagi. Ini bang. gampang. Ini yang sekarang semua orang butuh banget ini. Uang, Keren. Wow, bisa menebak 2 gambar nih. Mungkin karena berteman. Oke. Lanjut ke tim 2 kakak dan Isan. kalah. Jadi kita minimal Minimal 4, 5. 5. Wow. Enggak mungkin. senang aja itu. Oke. Siap kak? Siap. Di atas kepala kak? Siap, bisa Kak. 3, Cepat. 2, 1. Berkilau. Emas. Kurang benar. Gandang. Oke, lanjut. Waktu berjalan kak. Ini yang dipakai sama Nini Mama. Tongkat. Kamu pelunya langsung ngasih. Apa ya? Cepat. Kertas. Iya. Uang. Enggak. Mengirim pesan. Mengirim pesan. Mengirim pesan model lama. 5, Telepon. Agak dia aja lah. 4, Apa ya? Pesan. 3, Surat. 2, Enggak itu. 1. Betul. Iya benar. Wah, benar. Waktunya. Ya, waktunya habis. Waktunya habis. Enggak, Nggak terhitung berarti. Berarti pemenangnya tim 1. Makasih. Kan bisa udah habis waktunya. Nah, sobat Culture, setelah ini bakal banyak keseruan yang lainnya. Tetap di Culture on Screen.
budaya makin gata. Jadi bela nih. Numpang kamu ke rumah kawan ini. Ngapain capek-capek antarin tetangga sana sini? Kan ada ojek Minang. Hah? Ojek Minang? Iya, ojek Minang bisa antarin kamu ke tempat tujuan dengan cepat dan murah banget. Gak perlu bonceng 3, gak perlu ribet sama tetangga. Tinggal klik, driver langsung jemput ke depan rumah. Perjalanan aman, dompet tenang, dan kamu gak perlu sungkan. Ayo download ojek Minang sekarang. Solusi rancak buat perjalanan kamu setiap hari. Ojek Minang, sabana capek, sabana murah. Bosan dengan gorengan yang itu aja? Ada yang beda nih, jamur crispy yang dibuat dari hasil budidaya sendiri yang dirawat dari awal hingga menjadi olahan jamur yang gurih dan crispy. Mencuci bersih jamur lalu dibalut dengan menggunakan adonan yang diracik sendiri, goreng dengan menggunakan minyak panas, dan cemilan siap disajikan. Sekali gigit langsung kerasa renyah kriuk di luar dengan lapisan yang garing sempurna, tapi tetap lembut dan empuk di dalam. Dikit tiap gigitan terasa makin nikmat. Ini awak tanya dulu. Berdua. Ini gua tanya dulu. Apa tujuan kalian menjual tanah itu? Sembarang. Abang buka bisnis mah. Awak kan buka bisnis mah. Buka bisnis mah. Bisnis gadang. Bisnis sawit ya kawan nak? Tidak, Pak. Ih, sawit tak. Ini mah bapak. Aku buka akademik dah. Pokok banyak video mah. Awak, ada awak. Iya awak, kok. Tangan banyak di kedai. Ini gue wiko. Kalian ya bertua, tidak punya sana pada si. Maju ha. Terus. Awak ni Minang ko. Ini yang mama. Menjual tanah pusako tinggi ko. Ini ada persyaratannya. Mana kalian lagi tahu tak? Apa persyaratannya? Hoi! Tak tahu. Hah? Apa masyarakat bang itu mah? Itu percuma ya kalian orang Minang ya nak. Tidak tentu deh kalian dah. Wah, iyo tempeleng Itu kau ada raya, itu ada raya. Allah. Dia tahu lah, ada raya. Ah, nanti ini kau je lah. Cuak tanya. Karena harus sumber. Capek lah, capek. Go, sabar. Capek. Tadi kita sudah melihat
Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber, kita bakal ke Jaki dulu nih, yang akan mengobrol singkat bersama Bang Mohandika. Jaki, dipersilakan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bang Mohandika di sini. Yang tadi aktingnya sangat keren banget. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, Bang Mohandika ini, aku ingin bertanya ya. Ya. Sebelumnya itu Bang Mohandika ini sebagai apa nih di film atau chapter ini? Saya di film Pusako Final Chapter sebagai Darul. Cuman di sini jadi mama. Ya, nggak tahu. Oh iya, kalau di Arab Pinang itu ada nggak sih syarat-syarat penjelasan aku? Mungkin syarat yang ada untuk menjual ternak pusako tinggi itu ada berapa? Ada 4 lah. Yang pertama tuh mai kebujua di tengah rumah, gadih gadang alun balaki, rumah gadang katerisan itu membagi batang karandam. Oh iya, Bang Mohandika ini sebelumnya itu emang suka acting gitu apa gimana nih? Sebelum udah pernah main film kah? Gimana gitu Bang Mohandika? Bang itu dulu. Oh, belum. Cuman awak acok kencing-kencing surang. Ibaratnya semuanya beda jalan dia. Enggak. Ibaratnya awak cocok mengecek-ngecek surang, kadang mengecek di samin. Itu sedikit kencing. Oke, terima kasih Bang Mohandika sudah datang di acara Kaltara ini. Selamat sudah tayang filmnya ya Bang ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa Tepuk tangan buat Bang Mohandika. Nah, Sobat Culture, balik lagi nih sama kita. Kita kembali ke bahasan yuk tentang pewarisan harta pusaka di Minangkabau. Oh ya, Angku. Kalau menurut aku sendiri syarat-syarat agar tanah pusaka tinggi ini bisa terjual itu apa aja sih, Bu? Oh iya, yang pertama memang disebut-sebut dalam prodi tadi, itu misalnya rumah apa pusaka tinggi itu boleh dijual, nah, sebenarnya kan rumah gadang ketirisan, artinya rumah bukan cuma atapnya, tapi garis besarnya memperbaiki rumah adat sebagai simbol bagi kaum dalam di Minangkabau. Kemudian ya, gadang tak lagi. Kalau memang membutuhkan biaya untuk ya memperhelatkan untuk mencarikan suami seorang wanita, itu memang boleh diperjualbelikan. Sekali lagi, sebab tabu di Minangkabau apabila seorang wanita itu sampai seumur hidupnya tidak punya suami. Yang ketiga, membangkit batang tarandam. Kalau ada saudara kita yang sakit parah sekali, misalnya gila misalnya kan, tidak ada biaya untuk membuat sehat kan, boleh diperjualbelikan gitu kan. Nah, yang sampai tadi apa katanya? Gadang tak balaki, udah tadi kan membangkit batang tarandam, kemudian gadang ketirisan, kemudian mayat terbujur tengah rumah gitu kan. Kalau ada mayat terbujur tengah rumah kan, memang kalau ada saudara kita yang meninggal tidak ada biaya untuk mengkafaninya, untuk menyelenggarakan mayatnya, itu boleh harta pusaka tinggi diperjualbelikan. Tapi sekali lagi ya, saya garis bawahi, di Minangkabau itu ada istilah harta pusaka tinggi, ya. Makan gadai tidak, jual tidak dimakan bali, itu kan. Memang tidak boleh diperjualbelikan rumah. Oh, memang berarti memang dasarnya tidak boleh diperjualbelikan ya. Itulah betul-betul begitu terjadi di Minangkabau itu kan. Peran Nenek Mama dalam pembagian harta pusaka itu gimana? Ya, Nenek Mama dalam harta pusaka tinggi itu disebutkan kan, bahkan fungsi Nenek Mama itu digariskan kan, rumpi salai tanah sebingkah itu penghulu yang punya. Berarti memang berada di bawah kekuasaan penghulu itu. Dialah yang mengatur pembagian harta pusaka itu. Cuma memanfaatkannya. Ini silakan kamu memanfaatkan sebelah sini, memanfaatkan sini, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tapi sekali lagi, rumpi salai tanah sebingkah itu memang penghulu itulah yang mengatur secara adil. Tapi kalau kita lihat realitas saat ini ya, peran Nenek Mama itu udah mulai berkurang. Nah itu saya minta tanggapannya dulu dari Kak Eci dulu. Tanggapannya gimana tuh masalah peran Nenek Mama mulai berkurang saat ini? Kalau tanggapan dari aku tuh yang pertama karena udah ada badan yang mengaturnya juga seperti hukum nasional, dan juga itu
adanya sistem perantauan lah di Minangkabau, sehingga kayak antusias orang-orang yang di rantau itu kurang tahu akan adat. Menurut aku seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Angku sendiri bagaimana, Angku? Ya, sekali lagi sebenarnya masalah rantau sebenarnya bukan masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau ya. Persoalan sekarang kadang-kadang komunikasi antara yang di rantau dengan yang di kampung, nah itu tidak ada kan sebenarnya sekali lagi kan. Kalau komunikasi itu ada, itu nggak dimasalahkan. Jadi memang di komunikasi ya. Nah, komunikasi yang Oke deh. Berarti generasi muda juga perlu melek dalam budaya ini ya Kak, biar nggak hilang dia. Nah, benar. Iya. Benar sih. Untuk Kak pesan Kakak dalam film yang mau Kakak sampaikan ini apa Kak? Pesan yang ingin aku sampaikan dalam film ini kan berbasis budaya, udah kebiasaan turun-menurun lah kan dari masyarakat Minangkabau. Nah, aku ingin budaya ini tidak hilang dan anak-anak generasi sekarang tahu akan peran nenek mama, akan harta pusaka, jadi mereka tidak memsalahgunakan lah harta tersebut. Dan itu di sana tuh aku juga memasukkan pertengkaran antara kakak dan adik tadi. Nah, itu kan juga marak terjadi sekarang. Nah, aku ingin melek lah orang-orang akan tentang itu. Wah, keren banget sih. Ca, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu deh. Oh iya, Ca. Kita ngapain lagi nih? Nah, Sobat Culture, hari ini kita akan melakukan kuis interaktif bersama sobat yang ada di studio. Oke deh. Terima kasih. Boleh diri dulu. Akan ada satu pertanyaan untuk penonton yang ada di studio. Pertanyaannya, sebutkan 2 jenis harta pusaka. Oke, silakan Kakak. Buat harta pusako itu ada pusako rendah sama pusako tinggi. Yakin nih Kak? Yakin. Kita tanya dulu ya Kak. Sama aku Kakak. Betul. Tepuk tangan dulu. Nanti hadiahnya setelah ini ya Kakak. Silakan kembali Kak. Terima kasih ya Kak. Nah, teman-teman semua. Barang film. Hidayah. Bosan dengan gorengan yang itu aja? Ada yang beda nih, jamur crispy yang dibuat dari hasil budidaya sendiri yang dirawat dari awal hingga menjadi olahan jamur yang gurih dan crispy. Mencuci bersih jamur lalu dibalut dengan menggunakan adonan yang diracik sendiri, goreng dengan menggunakan minyak panas, dan cemilan siap disajikan. Sekali gigit, langsung kerasa renyah kriuk di luar. Dengan lapisan yang garing sempurna, tapi tetap lembut dan empuk di dalam. Dikit tiap gigitan terasa makin nikmat. Bosan dengan gorengan yang itu aja? Ada yang beda. Ngapain capek-capek antarin tetangga sana sini? Kan ada ojek Minang. Hah? Ojek Minang? Iya, ojek Minang bisa antarin kamu ke tempat tujuan dengan cepat dan murah banget. Gak perlu bonceng 3, gak perlu ribet sama tetangga. Tinggal klik, driver langsung jemput ke depan rumah. Perjalanan aman, dompet tenang, dan kamu gak perlu sungkan. Ayo download ojek Minang sekarang. Solusi rancak buat perjalanan kamu setiap hari. Ojek Minang, sabana capek, sabana murah.
kembali lagi di Culture on Screen. Chill Barang film, barang budaya, makin gaya. Nah, sobat-sobat semua, tadi kan kita udah ngebahas tentang pewacanaan harta pusaka, peran di mama. Oh ya, Angku, saya mau nanya nih tentang tips pembagian harta pusaka nih biar adil, nggak ada sengketa lagi. Harta pusaka tinggi di Minangkabau sekali lagi milik kaum. Dia milik kaum, kepemilikannya bersama-sama. Kan. Manfaatkanlah bersama-sama secara adil, tapi sekali lagi tidak boleh diperjualbelikan. Ya, yang penting bagaimana ya? Kalau memang kita sudah merasa ada kepunyaan, kita sudah ya mencukupi, berikanlah, silakanlah kepada saudara kita untuk memanfaatkannya. Tapi sekali lagi, harta pusaka tinggi cuma boleh dimanfaatkan terutama oleh wanita dan perempuan, ya laki-laki sebab dia banyak merantau. Iya. Sekali lagi yang penting ya rasa kebersamaan. Sekali lagi harta pusaka tinggi di Minangkabau itulah simbol untuk menyatukan satu kaum. Seperti itu yang ku ya. Semoga dengan tips dari Engku tidak ada lagi berantem soal harta ya. Iya, semoga. Nah, buat Kak Uci nih. Nextnya bakal garap film apa lagi yang berhubungan sama budaya nih? Next project, aku bakalan garap film budaya lagi, tapi ke hal yang lebih menantang lah. Mungkin akan berbeda dari budaya yang aku garap sebelumnya. Nah pokoknya stay tune aja di TA aku. Oke, calling-calling kita berdua ya. Aman, jadi dukun. Boleh? Aku jalan, nak. Jangan dong. Nah, sobat culture semua, itulah pembahasan kita tadi. Terima kasih buat Kak Suci Yunasri, buat Angku. Semoga obrolan kita semua ini bermanfaat buat penonton yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Amin. Selanjutnya akan ada penampilan spesial dari Bang Mohandika dengan lagu Angin Malam. Oh iya, sobat culture semua, gak kerasa nih kalau misalnya kita udah sampai penghujung acara. Betul. Jadi sobat culture dapat dipahami bahwa dalam kebudayaan Minang, harta pusaka itu dipertimbangkan sedemikian rupa supaya tidak terjadi pertengkaran. Benar kan? Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bersikap adil dan bijaksana agar terhindar yang dari namanya sengketa tuh. Karena hakikatnya kita sebagai manusia ya bersaudara. Masa Benar. karena warisan jadi lawan sih? Betul banget. Terima kasih sudah menyaksikan Culture on Screen hari ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Saya Isan. Saya Ica. Saya Jaki. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa nanti. Bye-bye. Tetap di Culture on Screen. Cheers. Barang film, barang budaya, makin gaya. Selamat ya. Besok garap yang lebih adil. Salam dan pakainya angin lalu bisiakan hati dengan rindu. Indah aku aso denai manan rindu lamunan dan tanggungan siang jo malam di atabayang carai barasonan berdakian angin malam sampaikan salam dan bak